Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya memasukkan materi ke dalam e-learning. Nah, tahap pertama yang harus kita lakukan ialah masuk ke dalam kelas yang materinya akan kita tambahkan. Di sini saya akan masuk ke dalam kelas 11 TAP dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebentar. Nah, setelah masuk ke dalam kelas seperti ini, kita hidupkan mode ubah untuk memasukkan sebuah aktivitas. Di sini mode ubah saya sudah hidup. Nih, ada di sini. Nah, ketika dia hidup, jadinya akan seperti ini. Setelah dihidupkan, kita beralih kepada topik 1. Di topik 1 inilah nanti kita akan menambahkan materi. Nah, di sini ada kalimat ubah. Kita klik, lalu edit topik. Nah, kita centang modifikasi untuk mengganti judul. Judul ini sesuai dengan materi pembelajaran yang ingin disampaikan. Contohnya punya saya adalah materi teks prosedur. Nah, di dalam kolom penjelasan, ini bisa diisi KD-nya, KD dari teks prosedur atau KD dari materi yang ingin disampaikan, ataupun penjelasan singkat tentang materinya. Semua tergantung kepada hal yang ingin Anda sampaikan. Di sini contohnya saya ingin menuliskan tentang KD-nya saja. Nah, kita copy paste. Lalu simpan perubahan. Hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, ini teks prosedur. Nah, untuk memasukkan materi pembelajaran ada beberapa cara. Yang pertama melalui media file. Ketika kita menggunakan media file, maka media yang kita unggah bisa dalam bentuk Word, Excel, PowerPoint, PDF, video, dan lain-lain. Di sini saya akan memberikan contoh menggunakan Microsoft Word. Nah, di sini sekali lagi saya ulang ya. Nah, di sini ada tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Kita klik, nah maka yang keluar akan seperti ini. Karena saya tadi ingin mengunggah file Microsoft Word, karena media pembelajaran saya melalui Microsoft Word. Nah, kita cari file. Nah, di sini ada file. Kita klik, lalu tambah. Nah, hasilnya akan seperti ini. Judulnya kita isi dengan materi teks prosedur. Deskripsinya boleh diisi, boleh tidak. Kalau saya isi misalnya berikut adalah materi lengkap tentang teks prosedur. Nah, setelah itu di sini ada gambar bentuk file. Nah, maka kita klik untuk mengunggah filenya. Di sini ada pilih file. Nah, ketika kita memilih pilih file, dia akan otomatis masuk ke dalam penyimpanan komputer kita. Nah, di sini saya menyimpan di dalam folder F atas nama ST Bahasa Indonesia di materi Bahasa Indonesia kelas 11, yaitu pengertian teks prosedur. Nah, jika sudah menjadi seperti ini, tinggal kita upload this file. Nah, kalau filenya sudah masuk ke dalam kolom yang ini, itu artinya file sudah terunggah. Langsung kita pada ke simpan dan kembali ke kursus. Nah, maka hasil yang akan kita dapat nanti seperti ini. Ketika nanti murid masuk dan mengklik materi teks prosedur, nah, maka dia otomatis akan terunggah atau terdownload ke dalam penyimpanan handphone ataupun komputer si siswa tadi, seperti itu. Nah, lalu
Selanjutnya, cara yang kedua, saya ingin menggunakan pack. Pack ini, di sini kita kembali ke sini, tambah. Nah, di sini ada pack. Apa fungsinya pack? Di sini. Nah, pack ini fungsinya adalah misalnya nih kita mau nge-upload video, tapi bukan dalam bentuk MP4 ataupun rekaman yang telah kita rekam, melainkan hasil dari link YouTube misalnya. Nah, maka kita bisa gunakan pack. Nah, misalnya kita mau nge-share video tapi menggunakan YouTube misalnya. Nah, ini ada pack, lalu klik tambah. Nah, setelah tambah, kita masukkan lagi. Jadi, judulnya kita beri lagi, misalnya video pembelajaran teks prosedur. Deskripsinya boleh diisi, boleh tidak. Di sini misalnya saya isi berikut pembelajaran teks prosedur. Nah, tampilkan. Nah, pada pack konten ini, di kolom yang ini, maka kita isi link dari video yang ingin kita tampilkan. Misalnya, tadi kita ngambilnya dari YouTube. Ini sudah saya siapkan di sini. Nah, saya ingin ngambil kelas 11 Bahasa Indonesia menyusun teks prosedur. Ketika kita ingin menyusun teks prosedur ini, nah, di sini kita mau ngambil video yang ini. Jadi, ketika kita mengambil video yang ini, kita klik di sini. Nah, ini adalah link YouTube yang ingin kita share tadi. Maka kita copy paste, masuk kembali ke dalam e-learning-nya. Setelah masuk ke dalam e-learning, dalam kolom pack konten ini kita pastekan linknya. Nah, seperti ini. Setelah selesai, kita langsung simpan dan kembali ke kursus. Nah, maka hasilnya nanti akan jadi seperti ini. Coba kita klik. Nah, setelah kita klik, hasilnya berbentuk video seperti ini. Kita play. Nah, maka setelah seperti ini, anak-anak dapat melihat video yang ingin kita tampilkan kepada mereka. Nah, sekarang kembali ke kursusnya. Oke, nah, udah selesai. Nah, ini adalah dua cara untuk mengunggah materi pembelajaran, entah itu melalui file yang sudah ada di dalam komputer kita, ataupun link yang ingin kita share. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.